Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewan Farid dari kelas Manajemen AB akan menyelesaikan tugas komputer bisnis 2, di mana saya akan menjelaskan tentang SIA dan SIM yang akan saya jelaskan secara garis besarnya saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang SIM yang singkatannya Sistem Informasi Manajemen, yaitu merupakan sumber informasi termasuk hal-hal penting untuk mengambil keputusan pengelolaan dan pemanfaatan data akan lebih maksimal apabila lebih digunakan sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen. Informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengadilan internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta produser dalam akuntansi manajemen. Beberapa ahli berpendapat terkait dengan pengertian SIM, di antaranya pengertian menurut diperlukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apapun, karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan serta akurat dan berat untuk semua pihak yang membutuhkan. Menurut Mulyadi, SIA adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Fungsinya adalah yang ke-1, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data. Yang kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Selanjutnya, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Poin selanjutnya, mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan dengan sistem ini. Mungkin sekian dari materi ini, dan saya akan lanjutkan dengan tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang saham, definisi dan jenis saham. Pengertian saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, seorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli bagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Pengertian saham yang lainnya bisa juga diartikan sebagai suatu satuan nilai ataupun pembukaan dalam komponen finansial yang berfokus pada bagian untuk kepemilikan suatu perusahaan. Pengertian saham berdasarkan para ahli. Yang ke-1, menurut Sabto Saharjo, menjelaskan bahwa pengertian saham adalah sebuah surat berharga yang berisi bukti kepemilikan ataupun penyertaan dari seorang atau instansi perusahaan. Yang kedua, Swadi Widoutmojo menjelaskan bahwa pengertian saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemilik perusahaan perseroan terbatas atau emiten. Jenis-jenis saham yang ke-1 adalah
Saham biasa. Saham biasa atau juga bisa disebut common stock adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Saham yang kedua adalah saham preference. Saham preference atau preferred stock suatu saham yang mana nilai pembagian labanya tergolong tetap dan saat perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang saham preference tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal bagian dari penjualan aset perusahaan. Manfaat dan keuntungan saham. Saham suatu utama saham adalah saham bisa dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang atau jangka pendek bagi para investor investor yang memanfaatkan sahamnya. Sebagian besar jangka pendek biasanya mengharapkan adanya capital gain dari selisih harga jual dan harga belinya. Yang kedua adalah saham berdasarkan perusahaannya. Suatu perusahaan melakukan segmentasi pasar adalah satunya, yaitu demi meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan dan juga agar lebih terarah serta sumber daya pada perusahaan juga bisa dipakai secara efisien dan efektif. Yang materi yang ketiga adalah laporan keuangan 10 tahun terakhir. Apa itu laporan keuangan? Materi yang ketiga adalah laporan keuangan perusahaan 10 tahun terakhir, yaitu contohnya laporan keuangan perusahaan TBK. Perusahaan TBK publik adalah perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat dengan tujuan berbagai. Salah satu cara perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana yang besar untuk perluasan usahanya. Mengapa perusahaan mencari dana dari masyarakat dengan menjual obligasi atau saham perusahaan ke masyarakat? Contohnya perusahaan itu adalah PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Adaro Energi Tbk. Perusahaan ini menjalankan bisnis utama pada sektor industri. Dan yang kedua, bisnis utama perusahaan ini adalah pada sektor industri pertambangan. Materi selanjutnya yaitu yang mempengaruhi naik turunnya saham. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan suatu yang lumrah karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Penyebab turun harga saham suatu perusahaan. Yang ke faktor eksternal, kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham, misalnya naik turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika. Kedua, naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia atau disingkat dengan BI. Yang ketiga, tingkat inflasi juga termasuk dalam salah satu faktor kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik juga berpengaruh serta langsung terhadap naik atau turunnya harga saham. Yang kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing.
Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing sendiri sering kali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs terhadap bisa berdampak positif atau negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban atau mata uang asing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan ini masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau saham. Yang kelima, faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turunnya harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi pasar. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal fundamental perusahaan adalah faktor utama penyebab harga saham naik atau turun yang harus selalu dicermati dalam berinvestasi saham. Yang kedua, aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini merupakan berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Yang ketiga, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analisis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Materi yang selanjutnya adalah jumlah saham. Saham yang saya temukan di tahun 2019 yang beredar di PT Telkom Tbk sebanyak 250.000 lembar dengan harga pasar per lembar pada akhir tahun tersebut sekitar 14.000 per lembar. Para pemodal memberikan kapital sebesar 2 miliar neraca pada akhir tahun 2019, menunjukkan jumlah total ekuitas sebesar 1,5 miliar dan laba operasi 1 miliar dengan tarif pajak penghasilan sebesar 25% dan biaya modal perusahaan sebanyak setelah pajak adalah 12,75%. Berapakah market value added? Istilah dalam saham HK, hajar kanan atau beli pada harga offer, harga penawaran. Haki yaitu hajar kiri atau jual di harga bid, permintaan atau di bawahnya. Dan yang ketiga, istilah dalam saham yaitu bearish. Bearish adalah kondisi pasar yang sedang turun. Dan yang terakhir, bullish, kondisi pasar yang sedang naik. Materi yang terakhir adalah lebih untung mana, investasi saham atau nabung di bank? Perbedaan nabung atau investasi dan fungsinya. Menabung biasanya digunakan untuk alokasi dan cadangan, yakni untuk menjaga bercukupi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, menabung biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, di mana sewaktu-waktu Anda bisa mengambil uang yang disimpan, sedangkan investasi adalah penambahan modal
atau penyimpanan uang dalam jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Risiko dan bunga. Berbicara soal risiko, perbedaan menabung dengan investasi tentunya tabungan memiliki risiko yang lebih kecil daripada berinvestasi. Apabila Anda menabung di bank yang terpercaya, kualitas penyimpanan uang Anda pasti terjamin. Bahkan, apabila bank tempat di mana Anda menyimpan uang mengalami pencurian, Anda tak perlu risau karena bank tersebut pasti akan mengganti uang Anda secara tanggung jawab. Bentuk dan jenis produk. Dalam melakukan kegiatan menabung, umumnya yang digunakan adalah uang. Uang tersebut disimpan di bank atau koperasi yang yang dipercayai oleh Anda dalam bentuk uang tabungan maupun deposit. Sedangkan dalam berinvestasi adalah berbagai bentuk atau jenis produk yang digunakan. Dalam poin kelemahan, perbedaan menabung dengan investasi juga bisa dilihat dari sisi kelemahan. Dalam menabung, uang yang Anda simpan dalam tabungan tidak dapat tumbuh secara signifikan. Ada keuntungan yang dihasilkan dari bunga tabungan tahunan, namun tidak terlalu besar, bahkan hasil dari bunga tabungan tahunan tersebut nilainya sama dengan jumlah biaya administrasi bulanan yang dikeluarkan. Keuntungannya, manakah jenis penyimpanan uang yang lebih menguntungkan antara menabung dan berinvestasi? Keuntungan dalam menabung atau berinvestasi tergantung dari tujuan Anda dalam menyimpan uang. Jika Anda ingin menyimpan uang untuk tujuan memenuhi aneka kebutuhan jangka pendek di mana sewaktu-waktu Anda bisa mengambil uang yang disimpan, maka jenis penyimpanan uang dengan menabung di bank atau koperasi adalah yang paling dan sesuai. Dan selanjutnya saya akan membahas kedua aplikasi ini. Yang pertama ada Stockbit, yang kedua RTI Bisnis. Dan saya akan menjelaskan di dalamnya ada apa saja dengan aplikasi Stockbit. Dikarenakan saya tidak ada sinyal, mohon maaf, jadi tidak ditampilkan semuanya. Dan kebetulan saya udah login dan mendaftar pakai email. Di sini ada menu-menu watchlist, portfolio, alerts, stock, PayPal, dan scanner, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Di sini ada stream dan ada menu di dalam streams, ada menu news, reports, dan masih banyak lagi. Dikarenakan saya susah sinyal, jadi tidak tampil. Di sini ada pencarian search. Nah, ini tampilan dalam Stockbit. Di sini ada chat. Oh, ternyata mutar. Dan yang terakhir ini ada menu portofolio dan masih mutar lagi. Mohon maaf sekali. Dan aplikasi yang kedua ini saya akan buka RTI Bisnis.
Dan di sini banyak sekali. Ini tampilan dari RTI bisnis. Di menu market ini trade dan ini index, watch dan mover cat. Di sini ada titik 3 untuk login. Kebetulan saya belum login karena tidak bisa login, ada kendala. Di sini ada banyak sekali menu-menu di dalam aplikasi RTI bisnis ini. Ada kalender, dan ini untuk pencarian. Mungkin segitu saja dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer bisnis 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.